Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berharap saudara-saudara tetap dalam lindungan Tuhan dan sukacita, bahagia, dan Tuhan tetap memberkati. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang saya beri judul Hendaklah terangmu bercahaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, rahmat-Mu kepada kami. Sehingga saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena hati kami siap untuk mendengarkan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan ini semua orang merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan kali ini juga sedikit akan membahas kelahiran Tuhan Yesus. Tapi tidak banyak yang saya kupas mengenai Natal, tetapi saya mau membawakan firman yang saya kasih judul Hendaklah terangmu bercahaya. Nah, mari kita baca di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cahaya atau terang, mungkin saya akan umpamakan seperti ini. Pada siang hari ketika kita di luar rumah pasti terang. Tetapi kadang-kadang kita tidak melihat matahari atau sinar matahari. Kalau biasa orang disebut mendung. Terang tapi matahari tidak bercahaya. Nah, kalau matahari terang dan bercahaya, maka kita akan melihat sinarnya. Nah, demikianlah juga dengan kita, saudara-saudara di dalam Tuhan. Hendaklah terang kita, terangmu bercahaya di depan orang. Nah, pada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, di dalam Matius 2 ayat 1 dan 2, di situ ada orang-orang Majus yang dari timur. Nah, orang-orang Majus ini diberikan petunjuk, yaitu berupa bintang timur yang bersinar terang. Dan sampai saat ini bintang timur itu masih ada. Bintang timur atau orang biasa disebut menyebutnya adalah bintang kejora. Dalam tata surya bintang kejora adalah planet Venus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang mempunyai ilmu atau keilmuan di bidang tata surya. Sehingga ketika dia melihat suatu bintang yang sangat terang, bersinar terang di sebelah timur, mereka mendapatkan petunjuk, ini akan ada suatu peristiwa yang besar. Dan ketika dia mencari petunjuk itu, dia bertanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dan dia bertanyanya kepada Raja Herodes. Nah, tetapi ketika Raja Herodes menjawab, oh di sana, nanti kamu kalau ada bintang pas berhenti, disitulah Raja Yahudi yang baru dilahirkan. Dan ketika kamu sudah melihatnya, tolong kasih tahu saya, supaya saya juga bisa menyembah dia. Nah, bahasa Raja Herodes ini adalah bahasa yang
menunjukkan benar tetapi hatinya niatnya salah. Karena dia ingin membunuh raja yang baru lahir atau membunuh Yesus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika orang Majus melihat bintang itu dan berhenti, kalau kita pikir secara logika ataupun nalar, bintang itu berada di langit yang jauhnya mungkin ya, jutaan tahun cahaya atau ribuan, nggak bisa ini, karena di dalam tata surya untuk menghitung jarak itu adalah dengan menggunakan kecepatan cahaya, jadi jauh sekali. Dan kalau dipikir secara logika pun juga tidak mungkin akan berhenti dalam satu tempat. Tetapi inilah adalah kuasa daripada Tuhan, di mana mereka memberikan petunjuk kepada orang-orang Majus untuk datang kepada Yesus. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, bintang timur pada kelahiran Tuhan Yesus, ya, kita akan baca dulu di dalam Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus yang dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara dalam Tuhan, di sini jelas sekali mereka bertanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan? Di manakah Yesus dilahirkan? Nah, karena menurut dia, dengan adanya bintang yang bersinar yang tidak biasanya, itu akan terjadi suatu peristiwa besar. Nah, Tuhan juga mendatangi para gembala di padang Efrata. Nah, kenapa gembala-gembala ini tidak diberikan petunjuk menurut bintang, tetapi Allah mengutus seorang malaikat untuk datang kepada para gembala. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, orang-orang Majus ini adalah orang-orang pintar, ya, mereka pintar dalam bidang keilmuan tata surya. Dan orang-orang Majus ini diperkirakan mereka datang dari Iran atau Irak atau Babilonia. Nah, dan orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan bukan orang sembarangan, karena mereka adalah orang-orang penasihat raja. Nah, kemudian apa bedanya dengan para gembala? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam Tuhan, kenapa juga Tuhan memberitahukan kepada gembala? Gembala-gembala di padang Efrata ini bukanlah gembala-gembala sembarangan. Jadi kambing domba mereka ini yang biasa dipakai untuk persembahan di mezbah Tuhan. Sehingga para gembala di Efrata ini adalah para gembala yang sangat dihormati. Nah, kenapa Tuhan mengutus malaikat tidak sama dengan orang Majus yang berupa bintang? Saudara dalam Tuhan, orang gembala tidak punya keilmuan dengan tata surya. Ya, orang gembala adalah menggambarkan kesederhanaan dalam kehidupan. Nah, sehingga kalau tidak mengutus malaikat, dia pun juga nggak akan tahu, walaupun bintang itu terangnya luar biasa, mereka tidak akan menanggapi hal itu. Jadi saudara dalam Tuhan, Tuhan menunjukkan bintang timur kepada orang Majus sesuai dengan keilmuan mereka, ya, bahwa ketika ada bintang yang sangat terang di timur, pasti akan ada suatu peristiwa yang akan terjadi. Nah, saudara dalam Tuhan, Matius 2 ayat 9 katakan begini, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara dalam Tuhan, ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa bintang timur atau
orang biasa sebut bintang kejora, atau dalam bahasa tata surya adalah planet Venus. Secara manusia tidak mungkin mereka akan mengikuti karena jaraknya jutaan tahun dengan bumi. Nah, tetapi bintang itu mendahului mereka dan berhenti di atas di mana anak itu berada. Artinya berhenti di kandang domba. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah orang Majus ini mendengar kata-kata raja. Karena orang Majus ini bertanya kepada raja. Saudara sekasih dalam Tuhan, sebenarnya kalau saya mau katakan bahwa bintang timur adalah suatu lambang atau kiasan. Ya. Kalau saya dapati dalam firman ini, bintang timur ini adalah suatu lambang ataupun kiasan. Nah, siapakah bintang timur itu? Ya. Yang menarik di sini, siapakah bintang timur itu? Saudara dalam Tuhan, bintang timur menurut orang Majus adalah bintangnya Tuhan. Ya, sesuai dengan keilmuan mereka. Tetapi saudara dalam Tuhan, bintang timur itu adalah kita. Ya. Kita adalah bintang timur. Saudara dan saya adalah bintang timur. Kenapa demikian? Kita adalah orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan. Sehingga kita tahu di mana anak itu berada. Ya. Kita tahu di mana kita bisa membawa orang datang kepada Yesus. Bintang timur tadi membawa orang Majus yang mencari Tuhan, mencari kebenaran. Dia melihat bintang itu. Saudara-saudara dalam Tuhan, hendaklah terang bercahaya di depan orang. Hendaklah kita bercahaya di depan orang supaya kita dilihat orang, dan ketika orang mencari kebenaran, kita bisa memberikan petunjuk dengan terang kita. Itulah bintang timur. Saudara dan saya adalah bintang timur. Ketika orang melihat bintang atau cahaya kita, mereka akan datang kepada Tuhan dan akan memuliakan Tuhan. Ya, supaya nama Bapa dipermuliakan. Ya. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, orang Majus ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang mau mencari kebenaran Tuhan. Dia mau mencari Tuhan. Dia mencari petunjuk, dia bertanya. Demikian juga dengan orang-orang Majus zaman ini. Ya. Ketika dia mencari Tuhan, mereka mencari petunjuk. Mereka akan bertanya. Nah, mau bertanya kepada siapa? Yang pasti akan bertanya kepada kita sebagai bintang timur, sebagai petunjuk, karena kita sudah mengenal Tuhan. Sehingga kita bisa menunjukkan bagaimana datang kepada Yesus, bagaimana membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Ya. Sehingga orang-orang yang mencari kebenaran dan mencari Tuhan ini akan mendapatkan informasi yang pas, yang tepat. Bukan seperti Raja Herodes. Ya, ketika dia memberikan petunjuk, mereka mempunyai niat yang lain. Ya. Jadi ketika kita ditanya orang yang mencari kebenaran, karena dia melihat petunjuk, melihat cahaya kita. Ya, melihat cahaya kita, sehingga mereka datang kepada Yesus, mereka datang kepada Yesus dengan kebenarannya. Ya, mereka datang kepada Yesus untuk menyembah Tuhan Yesus, karena mereka bertanya kepada orang yang tepat. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan ini, mau nggak menjadi petunjuk? Ya, mau nggak menjadi informasi? Mau nggak membimbing mereka supaya mereka datang kepada Tuhan?
Saudara sekalian Tuhan, hendaklah terang bercahaya di depan orang. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nama Bapa di surga dimuliakan. Saudara, tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu meletakkannya di kolong tempat tidur atau di bawah gantang. Tetapi mereka menyalakan lampu, menyalakan lilin, akan meletakkan di atas kaki dia atau di meja, sehingga semua orang akan melihat cahaya itu. Ya. Janganlah kita menjadi terang tetapi tidak bercahaya. Ya, kita menjadi mendung. Kita menjadi mendung. Marilah kita menjadi yang bercahaya. Nah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dengan terang kita bercahaya, marilah kita tuntun orang-orang Majus pada zaman ini. Ya. Matius 5 ayat 14 katakan begini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit atau gunung. Dan itu pasti semua orang akan melihat. Jadi semua orang akan melihat perbuatan kita. Semua orang akan melihat apa yang kita lakukan. Baik tutur kata, ya, bahasanya, tingkah lakunya, habitnya. Apalagi ini pada bulan ini adalah bulan Natal, ya, di mana semua orang akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pada momen-momen saat ini, mari kita menjadi petunjuk. Ketika orang bertanya, itu ada apa? Oh, Mesias lahir. Bagaimana datang kepada Mesias itu? Bagaimana datang kepada Yesus? Nah, mari kita kasih petunjuk. Ya, kita arahkan mereka, kita bimbing mereka supaya mereka mengenal dan datang kepada Tuhan Yesus dengan kebenarannya. Ya, jangan kita ada apa itu? Nggak tahu saya. Loh, kamu kan orang Kristen. Iya, saya Kristen, tapi saya nggak tahu itu apa. Bagaimana datang kepada Yesus? Ya, saya juga nggak tahu. Saudara-saudara dalam Tuhan, janganlah menjadi orang seperti itu. Ya. Kalau mungkin bahasa kerennya, mari kita kabarkan kabar baik ini kepada semua orang. Ya, kita kabarkan. Ya, kita berikan petunjuk kepada mereka. Kita datangin mereka-mereka yang sebagai gembala-gembala ini, kita datangin. Ya, kita kabarkan kepada semua orang. Hei, telah lahir ke dunia Sang Juru Selamat. Ya, di Bethlehem, di kotanya Daud. Jadi momen saat ini saudara kasih dalam Tuhan adalah momen di mana kita memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Ya, kalau orang Majus mendapatkan petunjuk dari bintang, marilah kita jadi bintang itu. Sehingga kita ketika orang Majus datang tepat kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian juga di Lukas 11 ayat 33. Ya kan? Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahaya. Saudara dalam Tuhan, supaya setiap orang melihat kita ada cahaya. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, marilah kita menjadi terang dunia. Marilah kita menjadi kota yang terletak di atas bukit, supaya orang melihat kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang tahu kebenaran. Sehingga kita bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang Majus pada zaman ini. Ya. Saudara sekalian Tuhan, kenapa sih kita harus menjadi terang, bercahaya? Ya. Terang melambangkan kehidupan yang mencerminkan kebenaran, kasih dan karakter Kristus.
Ya, jadi sesuai dengan Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya. Janganlah terang kita mendung. Terang tapi tidak bercahaya. Ya, janganlah terang kita mendung. Terang tapi tidak bercahaya. Nah, bercahaya atau bersinar di depan semua orang. Hidup yang terlihat orang lain atau kita itu dilihat orang lain menunjukkan kejujuran, integritas, ketulusan, kebaikan yang dilakukan secara nyata. Ya. Dan dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, bukan sekedar hanya omong saja. Atau kalau orang bilang omong doang. Ya, jadi terang kita hendaklah bercahaya, bersinar. Ya, supaya semua orang melihat kita itu ya benar-benar berkualitas. Iman kita juga berkualitas, kehidupan kita juga berkualitas. Sehingga kita bisa menunjukkan kebenaran yang daripada Tuhan. Ya. Jadi marilah kita menjadi bintang timur yang bercahaya, terang, agar semua orang bisa melihat terang kita dan kita bisa menjadi petunjuk kepada orang-orang Majus pada zaman ini untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita bisa menjadi petunjuk kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Kita bisa menjadi petunjuk kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Dengan terang kita bercahaya di depan orang, di depan semua orang. Ya, sehingga nama Bapa di surga dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi bintang-bintang timur yang bercahaya terang, sehingga semua orang melihat cahaya dan terang kami. Dan orang-orang yang mencari kebenaran, orang-orang yang mencari Tuhan, dapat melihat terang kami sebagai petunjuk untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Dan biarlah juga Tuhan, kami menjadi kota yang di atas bukit yang bersinar terang. Sehingga semua orang melihat tingkah laku kami, perbuatan kami. Terutama melihat iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Sehingga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.